ulama besar asal Nusantara yang pernah menjadi imam Masjidil Haram, Mekah, Saudi Arabia. Masjidil Haram adalah masjid paling suci dalam agama Islam. Masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah ini terdapat di kota Makkah, Saudi Arabia. Tidak semua orang bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram merupakan jabatan yang sangat tinggi di Arab Saudi. Saat ini, Masjidil Haram dikepalai oleh Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Posisi imam dan khotib di Masjidil Haram tidak hanya dipegang oleh ulama asal Arab Saudi saja. Pernah ada ulama besar asal Nusantara yang pernah menjadi imam dan khotib di Masjidil Haram. Namun itu dulu guys, karena sekarang pemerintah Arab Saudi konon menetapkan peraturan yang mewajibkan seluruh imam dan muazin di Arab Saudi haruslah orang Saudi sendiri. Itulah sebabnya mengapa sudah puluhan tahun ulama Indonesia absen untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Berikut ini 3 orang ulama besar asal Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram dulu sebelum ada kerajaan Arab Saudi. Syekh Junaid Al-Batawi. Yap, beliau adalah ulama besar dari Betawi atau Jakarta. Beliau lahir di Pekojan, Jakarta yang merupakan pusat intelektual Islam di Betawi atau Batavia pada sekitar abad 19. Syekh Junaid Al-Batawi telah bermukim di Mekah selama kurang lebih 6 tahun. Sejarah mencatat pada tahun 1834 beliau sudah menetap di Mekah. Namun tidak diketahui pasti sejak kapan beliau hijrah ke Mekah. Beliau mempunyai banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkemuka di tanah air bahkan di dunia Islam. Karena luasnya pengetahuan Syekh Junaid Al-Batawi, masyarakat Islam di Mekah menggelari beliau sebagai Syekhul Masyayikh atau guru dari segala guru para ulama madhab Syafi'i di masa itu. Syekh Junaid juga mengajar di serambi Masjidil Haram serta menjadi imam di Masjidil Haram. Di antara murid beliau yang kemudian menjadi masyhur adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Junaid Al-Batawi kemudian wafat di Mekah pada tahun 1840. Berkat jasa beliau pula, nama Betawi harum di kancah mancanegara. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya guys, beliau adalah ulama besar kelahiran Serang, Banten pada tahun 1815. Nama beliau masyhur hingga sekarang dengan karya-karya yang banyak. Ayah beliau adalah Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani yang merupakan seorang ulama lokal di Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani belajar kepada ayah beliau dan juga sejumlah ulama lokal. Kemudian pada usia 15 tahun beliau memutuskan untuk hijrah ke Mekah. Beliau berguru di Mekah hingga menjadi seorang ulama besar. Beliau sangat produktif menulis kitab-kitab agama, bahkan jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang bahkan hingga sekarang masih dipakai di pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam di seluruh dunia. Di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani juga didaulat menjadi khotib dan imam di Masjidil Haram. Beliau mempunyai banyak murid yang menjadi ulama besar di seluruh dunia dan kemudian beliau wafat di Mekah pada tahun 1897. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, beliau adalah ulama Nusantara asal Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau lahir di wilayah Agam pada tahun 1860. Di usia 11 tahun beliau diajak ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan setelah itu beliau tetap di Mekah untuk menuntut ilmu dari para ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Beliau kemudian menjadi seorang ulama yang sangat ahli ilmu agama hingga beliau diangkat menjadi imam dan khotib sekaligus pengajar di Masjidil Haram.
Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mempunyai banyak murid yang menjadi ulama besar. Di antaranya adalah Haji Abdul Karim Amrullah, yakni ayah dari Buya Hamka, Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Thanks for watching ya guys. Wassalamualaikum.